Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bicara tentang wajibnya menerapkan hukum Islam, kita berhadapannya itu bukan dengan orang, berhadapannya dengan Al-Quran. Langsung kalamullah al-munazzal, kalamullah yang turun dari langit kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di masa Nabi ya ayat itu semua dilaksanakan. Nah, yang jadi problem buat kita hari ini adalah hukum-hukum tadi itu tidak kita jalankan, tidak berlaku di negeri kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, dosa apa enggak kalau enggak dijalankan? Jadi masalah apa enggak kalau enggak diperintahkan? Ya kan harusnya ya dikerjain dong. Kenapa enggak dikerjain? Dosa apa enggak? Ini yang mau kita bahas sekarang jamaah sekalian, yaitu bagaimana cara menerapkan hukum Islam itu sendiri. Nah, begini jamaah sekalian, sebenarnya hukum Islam itu ya mencakup juga sih ya masalah ibadah. Kita nih barusan sholat, itu kan hukum Islam juga. Ya, kita puasa, kita zakat, kita haji, itu juga hukum Islam. Tapi yang kita maksud dengan istilah hukum Islam itu sebenarnya adalah hukum jinayat, hukum kriminalitas. Kalau ada orang membunuh nyawa, maka balasannya adalah dibunuh juga. Orang membuat luka orang lain, maka balasannya lah dibikin luka juga, itu namanya qisas. Mencuri dipotong tangan, itu namanya hukum jinayat, hukum kriminalitas. Sesuatu yang bentuk hukumannya itu langsung disebutkan di Quran. Potong tangan itu Pak bukan ijtihadnya ulama loh. Apalagi misalnya ada yang bilang, wah itu kan budaya orang Arab, budaya padang pasir. Enggak, kita enggak ngomongin budaya. Itu Quran dibaca oleh 1,5 miliar umat manusia setiap hari. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, itu ayat Quran. Jadi kalau sampai ada yang bilang nggak mau gitu atau menentang gitu, kita sih diam aja, biarin aja, dia lagi menentang Tuhannya gitu sebenarnya. Karena itu adalah kalamullah, perintahnya Allah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kalau memang itu wajib lalu kita tidak menjalankannya, pertanyaannya nomor satu adalah dosa nggak kita nggak menjalankannya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dosa, kalau apa dan sebagainya, terus caranya kita menjalankannya itu gimana? Ya, baik. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama nih untuk menjawab pertanyaan yang nomor satu, dosa apa enggak? Begini Pak, saya bandingkan dengan ayat yang tadi saya bilang tentang puasa. Gini Pak, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang beriman diwajibkan untuk kamu puasa di bulan Ramadan Pak. Seandainya ada orang sengaja tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, dosa apa enggak? Dosa kan? Dosa gitu. Nah, bagaimana dengan ada orang tidak menjalankan hukum qisas? Dosa apa enggak? Nah, di sini Pak, ya. Kalau puasa, yang menjalankan puasa dapat pahala, yang tidak menjalankan dia berdosa. Kan gitu ya. Sifatnya itu individualistik, orang per orang. Makanya disebut dengan fardu ain. Fardunya itu kepala per kepala. Yang puasa dapat pahala, yang enggak puasa ya enggak dapat pahala, malah dosa, dapat siksa. Tapi jadi berbeda ketika kita bicara tentang hukum Islam. Hukum Islam itu Pak tidak bisa dijalankan secara individu. Misalnya nih Pak,
habis bunuh orang kan harusnya dikisos. Nah, kan yang melakukan kisosnya kan harus orang lain, bukan si penjahatnya, bukan si pembunuhnya. Nah, berarti kan ada keterlibatan orang lain di situ, tidak bisa dikerjakan sendirian. Habis bunuh orang, bunuh diri, nggak bisa, malah dosa, gitu kan? Walaupun yang namanya kisos itu membunuh, hukumannya dibunuh, tapi cara membunuhnya itu bukan cara orangnya suruh bunuh diri, suruh nyemplung ke laut misalnya, atau suruh nyebruk dari Monas misalnya, enggak begitu. Atau masuk kandang macan gitu misalnya, enggak begitu. Ya, tidak bisa dikerjakan secara individualistik. Habis nyolong di supermarket pulang ambil golok tangannya dipotong sendiri, enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Kalau sholat Pak, bisa sendirian. Puasa bisa sendirian. Orang pada gak ada yang puasa nih, kita doang sendirian yang puasa, bisa. Tapi kalau potong tangan, mencambuk, nggak bisa. Habis berzina, terus beli cambuk, cambuk sendiri gitu 100 kali, nggak bisa. Karena yang namanya sebuah proses hukum, itu harus dijalankan secara kolektif, berjamaah, bersama-sama, tidak bisa dijalankan secara individualistik. Itu bedanya Pak, antara hukum syariah yang sifatnya ritual ibadah dengan yang terkait dengan hukum jinayah. Nah, untuk yang hukum jinayah itu diperlukan apa? Diperlukan adanya hakim atau qadhi. Jadi Pak, motong tangan itu bukan inisiatif dari yang mencuri, bukan. Juga bukan inisiatif dari yang jadi korban kecurian. Malingnya udah ketangkep Pak, diapain? Potong tangannya. Nggak bisa begitu. Yang motong tangan itu bukan malingnya sendiri, bukan yang kemalingan, tapi yang motong tangan harus seorang qadhi. Syarat nomor 1 harus dilakukan oleh qadhi, hakim. Nah, kalau di zaman Nabi qadhinya ya Rasulullah. Orang berzina nih Pak di Madinah gitu ya, ditangkap gitu kan, berzina ketahuan, itu nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dirajam atau dicambuk, kecuali dibawa dulu ke hadapan Rasulullah. Fungsi Rasulullah di situ adalah sebagai hakim, sebagai qadhi. Beliaulah yang memutuskan untuk dirajam atau dicambuk atau dibebaskan. Karena nanti ada proses ya untuk membuktikan terlebih dahulu, itu tanggung jawab qadhinya. Tidak bisa langsung, ya Rasul, ini perempuan zina nih, udah langsung rajam sekarang juga. Enggak begitu. Dia harus dilakukan yang namanya proses pengadilan. Diadili dulu. Berzina ini apakah karena dia ikrar mengaku sendiri telah berzina, atau dia berzina karena memang ada saksinya. Nah, kalau emang ada saksinya, mana saksinya? Gitu ya. Semua bentuk-bentuk hukum Islam itu hanya bisa dilaksanakan di dalam sebuah majelis, namanya majlisul qadha. Kita menerjemahkannya menjadi pengadilan. Di dalam pengadilan itu harus ada hakim, ada qadhi, yang kemudian ada tertuduh dan dituduh, lalu ada tuduhannya apa, dan melanggar hukum yang mana, dan kalau sudah terbukti atau orangnya mengaku, barulah kemudian qadhi atau hakim berhak untuk menjatuhkan vonis. Jadi membunuh orang yang membunuh nyawa orang lain, ya, vonis mati kepada orang yang membunuh, vonis itu hanya bisa dijatuhkan oleh seorang qadhi. Kalau bukan qadhi, nggak boleh.
Nah, makanya kalau kita baca dalam hadis itu bunyinya menarik, Pak. La yahillu damimri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Ada 3 di situ disebutkan. Yang pertama as-sayyibuz zani, yang kedua an-nafsu bin nafsi, dan yang 3 at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. 3 disebutkan. Yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah dengan sah, sudah pernah berjima yang sah, kemudian dia berzina. Nah, maka itu halal darahnya dengan cara dirajam. Tapi yang boleh merajam hanya qadhi, dan setelah menggelar majlisil qadha, yang merajam, yang berzina itu dipanggil, ya, yang menuduh juga dipanggil, dan ada proses yang namanya kita sebut tadi majlisul qadha, sidang pengadilan. Hanya sidang pengadilan yang berhak untuk menjatuhkan vonis. Ini hukumnya adalah rajam, hilangkan nyawanya, disambitin pakai batu kolar, gedebak-gedebuk kepalanya sampai bocor, sampai mati. Itu namanya rajam. Nah, yang kedua an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Ada seorang penjahat membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, terbukti di majlisil qadha dia memang sengaja untuk membunuh dengan niat, dengan alat, ya maka hukumannya adalah qisas, dihukum mati juga sebagaimana dia mematikan orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Nah, yang ketiga at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah umat Islam alias murtad, keluar dari agama Islam, itu juga bisa halal darahnya setelah di majlisil qadha. Nah, jamaah sekalian, pertanyaannya sekarang adalah, seandainya Pak, hukum Islam ini mau kita terapkan, tapi tidak ada majlisul qadha-nya, tidak ada qadhinya, tidak ada persidangannya, tidak ada putusan hakimnya, lalu semua orang melakukannya, memotong tangan, merajam, mencambuk dan sebagainya, maka semuanya itu adalah pelaku kriminal.